melakukan paparannya. Izin mengingatkan kembali untuk pemaparan tiap Dinkes 10 menit difokuskan pada matriks penyelarasan RPJM dan juga RIBK dengan RPJMD dan Renstra PD. Untuk bagian gambaran umum mungkin dapat dipersingkat saja ya Bapak Ibu 1-2 menit. Baik, untuk Bapak Agus apakah sudah siap Pak? Ya, silakan Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon izin, apakah suara saya bisa terdengar? Mohon izin, sudah jelas? Oh, jelas ya? Oke. Mohon izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun ingin memaparkan penyelarasan terkait dengan Renstra yang sudah kami buat. Iya. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, kami sedikit akan memaparkan tentang kegiatan penyusunan Renstra di tempat kami. Dan mohon izin untuk Renstra ini sudah disahkan dengan peraturan Bupati sejak 19 September kemarin, dan kita sudah dilakukan penyelarasan oleh Bapeda dan sudah dilakukan koreksi oleh Inspektorat. Jadi kami sudah melalui berbagai macam tahapan di daerah, dan yang terakhir ini untuk penyelarasan dengan RPJMN dan RIBK, mudah-mudahan nanti kami bisa mendapatkan masukan dan beberapa hal yang kemarin sudah dipesankan Bapeda kepada kami, mungkin beberapa indikator yang belum termasuk, mungkin nanti bisa ditambahkan di indikator kegiatan. Mungkin lebih detailnya berikut kami sampaikan. Untuk Kabupaten Madiun, dengan profil seperti ini, kami tidak akan menjelaskan detail. Kemudian sesuai dengan peraturan Bupati, maka tugas kami juga sudah terpampang dengan jelas karena setiap OPD dan kami merupakan tipe A sehingga kami Dinas Kesehatan tidak bergabung dengan KB seperti di beberapa eh, kabupaten di Jawa Timur. Ini untuk eh, struktur organisasi dari Dinas Kesehatan, juga bersama dengan yang sudah dipaparkan oleh beberapa kabupaten sebelumnya. Kita ada di punya 26 puskesmas, 16 sudah rawat, 16 rawat jalan dan 10 rawat inap, dan kita memiliki 2 umum. Dan kemarin pada saat kita menyelaraskan visi misi dengan Bupati, kita sudah menyelaraskan dengan visi Madiun Bersahaja di poin ketiga, bersih, sehat, dan sejahtera, kita mengampu pada visi sehat. Kemudian pada misinya, eh, jadi misi kami bersahaja, kita mengampu pada misi bersahaja dalam pembangunan manusia. Dan kemarin kita juga keselarasan visinya juga sudah dilakukan paparan di pemerintah provinsi, mulai dari nasional, provinsi, dan kabupaten. Kita juga mendukung prioritas-prioritas nasional juga sudah dipaparkan di RPJMD-nya. Quick win-nya juga sudah kita selaraskan, dan yang ini Provinsi Jawa Timur kita juga
kemarin juga ada paparan sosialisasi Renstra Provinsi. Ini isu strategis daerah di kabupaten kami, di mana kita mengampu pada isu SDM yang berkualitas melalui meningkatnya pendidikan kesehatan. Nah, terkait dengan tujuan sasaran PJMD Kabupaten Madiun, kita program prioritasnya ada 8, kita mengampu di 2 program prioritas kita ada 2, yaitu program PMUKP dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan indikator tujuan dan sasaran di RPJMD kita mengambil di usia harapan hidup. Nah ini untuk dokumen IKU di RPJMD, saya kira tidak perlu saya jelaskan detail juga. Ini keselarasan kami dengan RPJMD kami, Renstra kami mengampu pada tujuan RPJMD-nya seperti ini, kemudian program prioritasnya ada 2 selain program yang diampu oleh Dinas Kesehatan. Nah, eh, ini saya kira yang dibahas berlama-lama tadi yang mungkin membutuhkan beberapa hal keselarasan terkait dengan tujuan perangkat daerah, kemudian sasaran, indikator sasaran. Kami mengambil 8 indikator sasaran, di mana kami mengambil pada saat kami menyusun Renstra, kami sudah berdiskusi dengan teman-teman programmer terkait dengan rancangan RIBK. Di dalam rancangan RIBK memang tertulis banyak hal, termasuk dengan tulisan angka kematian. Nah, di sini teman-teman di kabupaten kita mengambil salah satunya ya, kita terkait dengan angka kematian ibu, angka kematian balita. Nah ini yang kita ambil sesuai dengan yang di RIBK. Kemudian kenapa kita tidak menggunakan jumlah? Kami sudah berkonsultasi juga dengan BPS, perbedaan antara angka dan jumlah. Pada saat kita konsultasi dengan BPS, kemarin Bu Hanang ya kalau nggak salah di Kabupaten Lampung menyarankan juga koordinasi juga dengan BPS. BPS kami menyarankan pada saat Anda menggunakan angka, itu berarti Anda akan menggunakan nilai itu untuk eh, satu, menilai tren, yang kedua, memperbaiki kinerja. Kenapa? Karena kalau jumlah, tren Anda itu tidak akan bisa dianalisa. Tetapi pada saat Anda menuliskan angka, maka pasti Anda mencantumkan jumlahnya juga. Gitu. Jadi seperti itu saran dari BPS. Terus kemudian juga BPS menyampaikan, kenapa BPS selama ini tidak menuliskan angka, karena BPS menyatakan bahwa BPS itu yang digunakan adalah survei. Kalau survei validitasnya mungkin masih diragukan menurut BPS seperti itu, sehingga BPS kebanyakan menulisnya ada jumlah kematian seperti itu. Nah, dari hal seperti itu kita makanya dari teman-teman programmer juga kita sepakat menggunakan angka. Bukan berarti kita tidak mempunyai indikator jumlah, tetapi jumlah itu kita gunakan angka itu akan kita gunakan untuk penilaian kinerja program, di mana nanti di laporan, jadi di laporan kinerja pemerintah daerah di LKJP kami, setiap indikator yang ada di sasaran di program itu diminta evaluasi oleh Kemenpan. Kalau kita menggunakan indikator jumlah, maka itu kinerja kurang bisa dievaluasi karena kita juga harus menunjukkan di pohon kinerja. Jadi kaitannya banyak sekali pada saat teman-teman dari Kementerian Kesehatan eh, menurunkan sebuah indikator, maka di penilaian di bidang lain di Kemenpan kita selalu ditanya, kenapa Anda menggunakan ini? Kenapa ini indikator intermediate Anda gunakan sebagai indikator utama? Seperti itu. Nah, jadi itu model-model seperti ini sudah kita diskusikan dengan teman-teman dan kita juga diskusikan dengan Bapeda, salah satunya juga dengan konsultan juga, apalagi terkait dengan nanti presentasi asuransi kesehatan. Nah, untuk presentasi asuransi kesehatan, kemarin disampaikan, ini sebetulnya bukan goal di sasaran, tetapi ini adalah intermediate outcome, ini adalah upaya. Kenapa Anda masukkan di indikator sasaran perangkat daerah? Kemudian kami sampaikan, kita di Kementerian Kesehatan itu merupakan indikator sasaran, ya kita ambil aja. Karena kita
pengen menyelaraskan dengan Kementerian Kesehatan. Tetapi setelah kita berdiskusi akhirnya tidak masalah. Nah, seperti itu. Kemudian ada angka populasi PTM penyakit menular tadi di apa namanya di presenter sebelumnya untuk Lumajang tadi sudah dijelaskan definisi operasionalnya itu juga kami gunakan. Nah, kemudian terkait dengan keselarasan seperti tadi kami sampaikan bahwa semua indikator yang di PRPJMN kita komunikasikan dengan programmer, dengan Bapeda terkait dengan Anda punya data atau tidak. Gitu. Anda kesulitan nggak mencari data? Kalau Anda kesulitan mencari data, ya jangan digunakan daripada Anda tuliskan indikator tapi datanya tidak valid. Nah, sehingga muncul indikator seperti ini. Dari 17 yang tidak kita ambil ada 4 indikator. Nah, dari situ ini sudah 70 ini ya persentasenya. Tetapi terkait dengan RIBK-nya ada 34 ya, 30 indikator. Ini sudah di Excel juga sudah kami tuliskan juga terkait dengan indikator. Seperti usia harapan hidup itu memang kita gunakan tadi di RPJMD. Kemudian total fertility rate itu diampu oleh BPKB. Itu kemarin pada saat penjelasan di Bapeda, BPKB sudah menunjukkan ada indikator seperti itu. Tapi di sini masih kita tulis tidak karena kita waktu penyelarasan kita memang ditunjukkan tapi kita masih belum yakin ada tidaknya daripada nanti kita tulis makanya saya pilih tidak. Kemudian nomor 3 sampai dengan 10 itu sudah ada di Renstra. Kalau kita lihat jadi saya sudah kalau kita searching semuanya ada semua indikator itu sudah ada di level program dan kegiatan. Kemudian persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar. Ini kenapa tidak ada di kami? Ini di kami untuk pelaksana, kita ada beberapa perdebatan dan definisi operasional yang menurut programmer itu menjadi kurang jelas. Nah ini yang standar ini seperti apa? Nah itu teman-teman programmer kurang jelas definisi operasionalnya sehingga daripada ragu kemarin tidak kita gunakan. Nah nanti mungkin kalau misalkan ini diperlukan, teman-teman di daerah itu sebetulnya meskipun tidak mencantumkan itu di dalam indikator, tetapi di dalam pelaksanaan program itu ada semua kok ininya, apa namanya, datanya ada semua. Seperti tadi di Kusta ya, ini di Kusta kita nggak ada, tetapi setelah kemarin saya melihat diskusi, oh Kusta ditanyakan. Kemarin pada saat saya di luar, saya tanyakan ke teman-teman programmer, ada semua, MB berapa, tingkat kecacatan berapa, itu ada semua. Cuman saya tidak membawa datanya, tahun 2024 di kami Kusta ada 18, 2025 kita ada 10, dan kita tahu bahwa Kusta itu adalah clustering. Karena Kusta clustering, kita akan berfokus di satu tempat, sedangkan tempat lainnya nanti kita adakan kegiatan-kegiatan seperti screening. Kalau di klaster-klaster tertentu kita bisa push di situ karena pasti kemungkinan karena Kusta itu adalah sifatnya clustering kebanyakan. Izin Pak Agus, waktunya 1 menit lagi iya. Pak. Ya. Saya banyak ngomong ya, mohon maaf. Aman Ya, Pak. terus kemudian presentasi yang saya merah-merah itu intinya teman-teman kesulitan mendefinisikan operasionalnya. Nah, ini sudah kita tuliskan itu untuk ATM. Nah ini ATM sudah kita mapping di sini, semuanya pakai APBD untuk malaria, karena kita sudah eliminasi 0,1 dari nilai program keseluruhan, dari seluruh anggaran maksud saya. Untuk TBC, untuk HIV AIDS, 1,5 dari program, tetapi ini yang saya ambil dari subkegiatan, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang mendukung seperti KPAD kita masih ada, kemudian penyakit menular tidak menular kita juga masih ada subkegiatannya. Termasuk juga dengan TB, tahun ini kita ada gerakan untuk mencari pasien TB ronsen, kita akan membeli mobile ronsen. Jadi
Kalau dilihat dari subkegiatannya mungkin sedikit, tetapi kalau dilihat dari beberapa subkegiatan yang lainnya mendukung, ya mungkin lebih dari ini. Eh, Mungkin itu. Terus kemudian sedikit catatan kalau dilihat di Renstra saya itu di tabel nanti mungkin daripada Mbak Putu nanti nanya, di tabel itu ada warna-warni Mbak. Jadi memang saya buat warna-warni karena kalau tidak dibuat warna-warni tidak akan dibaca. Jadi kalau saya buat warna-warni, oh program itu ada di mana? Oh kisaran di halaman terakhir, kemudian yang warnanya merah indikatornya. Oh kalau yang kegiatan apa? Warnanya hijau. Nah itu kita sudah sepakat ya. Jadi oh diwarnai aja nggak dibaca, apalagi nggak diwarnai gitu. Nah mungkin itu. Terus kemudian satu catatan bagi kami yang sangat menyulitkan di daerah adalah adanya aplikasi SIBD Renstra yang kurang sesuai dengan Inmen 2. Nah, pada saat kita cantumkan, kita tempelkan, itu kok kayak jadi aneh gitu tabelnya ya. Mungkin itu kesulitan kami juga, sehingga kalau kami harus membuat dua tabel, kita harus masukkan, maka angka kekeliruannya mungkin akan lebih besar dibandingkan kita mengisi salah satu. Mungkin itu masukan dari kami, sehingga kami di daerah membuat Renstra ini kita persetujuan Kemenkes, Kemendagri, tetapi yang mengevaluasi Menpan, jadi beda lagi nanti. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak Agus, sangat lengkap paparannya. Eh, Mungkin dilanjutkan dulu untuk Bu Dian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, silahkan. Bu Dian, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Ini untuk menyampaikan gambaran dari profil Kabupaten Magetan. Jadi seperti terlihat kita punya 235 desa dan kemudian ada 18 kecamatan, jumlah penduduk sekitar 902.000 jiwa. Kemudian untuk fasilitas kesehatan kita mempunyai 22 puskesmas, 59 pustu, 3 rumah sakit yang satu milik daerah, Rumah Sakit Umum Dr. Saidiman, kemudian punya rumah sakit swasta satu yang umum dan rumah sakit Lanut Iswahyudi. Kemudian ada 3 rumah sakit ibu anak dan ada 107 Ponkesdes. Posyandu ada 904 dan yang 808 sudah ILP. Ada 34 poskestren. Dari 22 puskesmas yang 19 puskesmas itu rawat inap dan 3 puskesmas rawat jalan. Untuk tenaga kesehatan paling banyak di perawat, kemudian bidan, belum keluar tuh Bu, belum ya? Ini kan, sudah ya? Oh belum ya? Ya, paling banyak di tenaga keperawatan, kemudian kebidanan, tenaga yang lainnya, dan kita masih kekurangan untuk dokter spesialis. Kemudian untuk struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, masih SO yang lama, jadi ada sekretariat, kemudian ada 4 bidang, bidang kesmas, bidang P2P, pelayanan kesehatan, dan bidang sumber daya kesehatan. Kita punya 1 UOBK, Rumah Sakit Umum Dr. Saidiman, dan UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten, dan UPTD Labkesda. Sedikit capaian SPM, masih ada yang masih belum tercapai. Kemudian ini perjalanan di 2025, kita di 2025 juga sama mengusahakan SK Bupati dan kita harap capaian dari 2025 nanti bisa tercapai dengan perhitungan proyeksi sasaran yang diterbitkan dengan SK Bupati Magetan. Visi dan misi ini sudah selaras dengan Presiden Prabowo, kemudian Gubernur Jawa Timur untuk Magetan mempunyai misi Magetan nyaman, maju, dan berkelanjutan. Ada 7 misi pembangunan dan untuk Dinas Kesehatan kita mengampu misi pertama membangun SDM yang handal dan berdaya saing kuat. Keselarasan antara prioritas daerah
kemudian dengan Jawa Timur dan Sabta Karsa, ini terlihat di layar. Kemudian kita masuk ke Renstra Dinas Kesehatan. Dari visi Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan, kita mengampu misi pertama dan tujuan yang ada di RPJM adalah terwujudnya SDM unggul, berdaya saing dan harmonis. Sasarannya meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Kemudian kita ampu menjadi tujuan dari Renstra, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, indikator tujuannya usia harapan hidup. Kita punya 3 sasaran. Sasaran yang pertama, meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan. Indikator sasaran atau indikator kinerja utama kita, persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, dan persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna. Sasaran kedua, meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Kita menggunakan indikator sasaran angka kematian ibu, angka kematian balita, dan prevalensi stunting. Sasaran ketiga ini harus diambil semua karena ini program penunjang, meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik dinas kesehatan, indikatornya nilai sakit dan IKM. Isu strategis yang kita ambil di Renstra, peningkatan akses dan kualitas, kita berusaha menyelesaikan dan membangun satu rumah sakit baru karena kita hanya punya satu rumah sakit pemerintah. Penurunan stunting gizi buruk, angka kematian ibu kita masih cukup tinggi, tingkat kepesertaan JKN yang masih cukup rendah, kasus penularan, kesakitan, kematian, penyakit menular dan tidak menular, distribusi SDM, sarpras yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar, dan peningkatan cakupan imunisasi. Seperti saya sampaikan tadi, kita punya 3 sasaran, kemudian ada indikator kinerja utama yang sudah saya sampaikan. Kita lanjut ke matrik. Dari matrik keselarasan indikator RPJM pada Renstra Dinas pada RPJM dan Renstra, dari 17 indikator kita mencantumkan 14 indikator yang tidak tercantum 3, keselarasan 93%, yang tidak kita ambil itu eliminasi kusta, kemudian puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL, dan jumlah kabupaten kota yang memiliki UPKDK sesuai standar. Untuk penyelarasan RIBK pada RPJMD dan Renstra Dinas, dari 34 indikator kita sudah mengambil 30, yang 4 itu belum kita ambil, tapi tadi dari penjelasan Ibu Putu, ini kita tahu seperti total fertility rate ini ada di Dinas KB, tapi memang di sini belum kita masukkan, nanti kita tambahkan. Tapi untuk indikator yang proporsi kebutuhan KB, angka kelahiran menurut usia tertentu, dan persentase KB pasca salin harus kami tanyakan dulu di sana masuk ke indikator IQ-nya atau program atau kegiatan, nanti coba kita tanyakan. Tapi kalau untuk yang total fertility rate ini kami lihat memang masuk ke indikator kinerja daerah IKD di RPJMD. Kemudian untuk kegiatan ATM, mohon izin untuk 2025 itu 575 juta sekian, dan 2026 359 juta sekian. Ada penurunan cukup signifikan karena pengurangan TKD. Ini cerita sedikit saja bahwa Dinkes itu anggarannya 200 miliar, yang 120 itu adalah gaji, kemudian untuk 3,7 UHC itu 50 miliar, sisanya itu kegiatan semua yang ada di dinas, dan kita kena refocusing atau ngomongnya resize sekitar 40 miliar. Jadi cukup amat sangat, karena yang wajib harus dipenuhi sehingga anggaran-anggaran yang ada di subkegiatan banyak sekali mengalami penurunan. Cuman kita tetap nanti akan mengusahakan apabila misalnya pada waktu perjalanan anggaran itu ada tambahan mungkin perhitungan DBH-CHT, kemudian ada insentif fiskal. Kemarin alhamdulillah dapat insentif fiskal stunting, mungkin akan kita gunakan untuk mencukupi yang
sekiranya kegiatan prioritas yang masih sangat kurang untuk di 2026. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dian sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya persilakan untuk Bapak Ahwan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan rancangan dan rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Oke, mungkin untuk mempersingkat saya langsung coba mulai. Tangkapan layarnya sudah aman, Oke. Baik, saya mulai dari gambaran umur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Di sini secara geografis kita Kabupaten Malang memiliki luas wilayah 3.200 sekian kilometer persegi. Kami merupakan kabupaten terbesar atau terluas kedua setelah Banyuwangi di Jawa Timur dengan 33 kecamatan dan 390 desa dan kelurahan dengan jumlah penduduk 2,7 juta jiwa. Juga merupakan jumlah penduduk kedua setelah kota Surabaya. Jadi untuk luas wilayah kita kedua terluas di Jawa Timur, jumlah penduduk kita terbanyak kedua setelah kota Surabaya dengan proporsi laki-laki 50 sekian persen dan untuk perempuan di 49, sekian. Jadi hampir imbang. Berbatasan dari untuk beberapa kabupaten kota, saya skip saja. Di bagian tengah kita ada kota Malang dan kota Batu. Jadi kita biasa disebut Malang Raya. Jadi memang ada irisan di tengah. Baik, kita skip aja. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang itu kita sesuai dengan peraturan Bupati nomor 29 tahun 2022. Ini yang menjadikan dasar kami dalam penyusunan terkait dengan struktur organisasi. Oke, tugas dan fungsinya akan saya skip saja. Berikut ini adalah struktur organisasi di Kabupaten Malang. Sama kita di tipe A, jadi ada satu sekretariat dan dua bidang. Di situ tidak merger dengan dinas KB. Untuk kami berdiri di dinas kesehatan secara terpisah. Jadi masih menggunakan bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan. Jadi masih menggunakan mengacu SOTK yang lama, belum yang baru. Lalu sebagai sarana prasarana di sini saya sampaikan dari 33 kecamatan kita ada 39 puskesmas PLUD, semuanya rawat inap dan sudah terakreditasi paripurna seluruhnya. Lalu untuk UPT kita ada UPT Labkesda dan satu UPT pengujian kalibrasi alat kesehatan. Untuk Pustu kita ada 94, untuk puskesmas keliling yang 32, Ponkes dan Polindes atau Polindes itu kita ada 390. Untuk posyandu aktif ada 2.868. Untuk klinik kita ada 103 klinik pratama dan 15 klinik utama. Untuk rumah sakit kita ada 24 rumah sakit umum dan 2 rumah sakit khusus. Untuk UOBK kita rumah sakit rumah sakit umum daerah kita ada 3 rumah sakit umum daerah untuk di Kabupaten Malang. Berikut ini adalah gambaran sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Malang. Kita ada dokter umum secara keseluruhan yang bersumber dari satu data sistem informasi kesehatan, sistem SDMK, satu sehat itu ya, satu sehat SDMK itu ada 866 dokter umum dengan rasio 32 per 100.000, lalu dokter spesialisnya ada di 515 yang menjadikan rasionya adalah 19 per 100.000 penduduk. Dengan dokter gigi 290, perawat 4.114 orang, bidan di 160
1.601 orang, mohon maaf, dan tenaga kesehatan lainnya. Oke, ini agak ketutupan. Berikut ini mungkin akan saya skip saja identifikasi isu global, nasional, regional maupun KLHS terkait dengan isu perangkat daerah yang kita gunakan sebagai isu strategis dalam penyusunan Rensa di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Nanti ini kita skip saja. Baik. Arah kebijakan Resra perangkat daerah di situ arah kebijakannya antara lain penurunan kesehatan kematian ibu dan balita, pencegahan dan penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, penguatan pelayanan kesehatan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM, dan tata kelola arahan untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan. Lalu penguatan jaminan kesehatan nasional juga menjadi arah kebijakan Restra PD, penguatan tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan, peningkatan kualitas dan penyediaan sumber daya, dan pemenuhan distribusi sumber daya manusia kesehatan, serta imunisasi. Berikut ini adalah cascading Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Kita mengacu pada visi misi Kabupaten Malang, terwujudnya Kabupaten Malang yang maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kita mengacu pada misi kedua, mewujudkan peningkatan kesehatan sosial, peningkatan kualitas SDM, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Di sana kita nempel di tujuan peningkatan daya saing SDM berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Indikatornya di indeks pembangunan manusia. Dengan tujuan meningkatkan layanan kesehatan, layanan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat secara merata. Dan indikatornya usia harapan hidup. Di sini kita untuk sasaran indikatornya mengacu ada 5 indikator yaitu ada angka kematian ibu, angka kematian balita, prevalensi stunting pada balita, indeks kepuasan masyarakat, dan nilai sakit. Tadi sudah cukup panjang tadi disampaikan secara garis besar kenapa menggunakan angka. Juga tadi di sesi yang sebelumnya juga cukup panjang juga dijelaskan secara garis besar sama kenapa kita masih menggunakan angka walaupun sudah ada rekomendasi dan lain-lain, dan kita sudah menyampaikan ke beberapa pihak, Bapeda dan lain-lain, sama persis yang disampaikan alasan kenapa kita sampai saat ini masih menggunakan angka ini bukan jumlah, karena beberapa pertimbangan tadi yang telah disampaikan. Oke, penyelarasan RPJMN dan RIPK. Berikut ini adalah metrik hasil penyelarasan dengan RPJMN-nya. Di sini untuk beberapa indikator, di sini yang awal adalah angka kematian ibu. Tadi kami sudah sampaikan di sinkronisasinya masuk di RPJMD dan Renstra kami itu masih menggunakan nama indikator adalah angka kematian ibu, itu tertuang di RPJMD maupun di angka kematian ibu juga di Renstra kita masuk di indikator kinerja utama yang tadi sempat kita sampaikan. Lalu angka kematian balita itu masuk di Renstra, lalu prevalensi stunting masuk di RPJMD maupun masuk di Renstra di IKU. Lalu persentase usia lanjut mandiri itu masuk di jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Lalu cakupan penerimaan pemeriksaan kesehatan gratis masuk di Renstra, kita di cakupan penerimaan pemeriksaan kesehatan gratis. Untuk insidensi TBC kita masuk di 2 indikator di RPJMD, yaitu angka keberhasilan pengobatan TB, treatment success rate, lalu cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis atau treatment cover rate. Di Renstra kita ada di angka keberhasilan pengobatan B atau treatment success rate dan beberapa subkegiatan yang ada di kami. Oke, untuk eliminasi kusta kita belum mengadopsi, belum kita sinkronisasi pada indikator kami pada penyusunan Renstra. Lalu untuk prevalensi depresi kita sudah masukkan di Renstra, masuk di indikator program. Presentase merokok penduduk 10 sampai 21 tahun kita masih belum di situ, tapi kita di sana ada jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak
ditemukan fasilitas merokok masih menggabung di sana. Tapi jika memang nanti akan ada rekomendasi untuk dipisahkan, nanti kita akan coba pisahkan ke dalam indikator kinerja. Lalu prevalensi obesitas itu sudah masuk di Renstra, kita di level program. Puskesmas ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL itu masuk di cakupan imunisasi bayi lengkap dan jumlah distribusi alat kesehatan obat bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan, fasilitas kesehatan. Lalu jumlah kabupaten memiliki pelayanan kesehatan tingkat desa itu kita belum melakukan sinkronisasi pada Renstra maupun RPJMD. Lalu persentase puskesmas akreditasi paripurna kita tempelkan di jumlah fasilitas kesehatan terakreditasi di Kabupaten Malang dengan target 39, jadi semua puskesmas dengan target terakreditasi paripurna. Lalu persentase RS terakreditasi paripurna sama tadi yang disampaikan yang sesi sebelumnya, kita tempelkan di persentase Fasiankes terakreditasi paripurna, itu masuk di Renstra di indikator program. Lalu persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar itu masih menggabung juga di sini di jumlah puskesmas dan ditingkatkan sarana prasarana alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar. Ini masih menjadi satu kelompok dengan indikator yang lain atau sarana prasarana untuk SDM-nya. Oke, lalu lanjut untuk persentase rumah sakit pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar. Ini kita masih belum melakukan sinkronisasi pada indikator kami. Cakupan kepesertaan JKN kita sudah masukkan di cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, itu masuk di RPJMD. Dari hasil metrik di atas, hasil rekapitulasinya kesesuaian dengan Renstra perangkat daerah dan RPJMN itu kita dari total indikator dari total 17 yang tercantum atau sudah kita serap ke dalam RPJMD maupun di Renstra kita ada di 13. Jadi yang tidak tercantum ada 4, sehingga persentase keselarasan adalah 87%. Izin Pak Ahwan, waktunya 1 menit lagi, Pak. Oke, siap. Untuk RIBK di sini saya akan coba langsung bacakan untuk yang belum sesuai. Di sini yang belum nyangkut untuk UHH dan lain-lain semuanya sudah kita adopsi. Lalu yang belum di sini adalah persentase lanjut usia mandiri, itu kita masih belum, sementara masih nempel di jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Lalu persentase merokok itu juga masih sama tadi dengan penjelasan yang sebelumnya, itu masih belum. Lalu persentase rumah sakit pemerintah dengan dokter spesialis kita masih belum sinkronisasikan. Lalu persentase KB pasca persalinan kami sudah klarifikasi ke teman-teman KB untuk satu indikator itu belum terserap atau tersinkronasi pada indikator. Rencana mungkin akan masuk pada indikator kami karena ternyata ada kesepakatan nanti akan diambil oleh kesehatan, bukan KB untuk yang persalinan KB pasca persalinan. Kendalanya sama, nanti pasti masih sama dengan yang sebelumnya terkait dengan data, bagaimana kita bisa mendapatkan data dan capaian tersebut jika indikator tersebut akan kita serap ke dalam Renstra kami. Di sini rekapitulasinya hasilnya dari 34 indikator yang tercantum adalah 30, sehingga yang tidak tercantum adalah 4, sehingga persentase keselarasan kita ada di 88%. Jadi ada satu yang dari luar yang belum tercantum. Untuk mapping anggaran di subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga TB di 2025 kita ada 1 M sekian. Lalu pada 2026 itu ada 7,3 M sekian. Untuk yang tahun ini untuk KTT TCM itu masih menjadi 1 di subkegiatan pengadaan obat yang totalnya ada 15 M sekian. Itu 4 M sekiannya itu adalah untuk KTT TCM-nya. Tapi untuk di 2026 kita sudah jadikan 1, jadi totalnya di angka 7,3 M sekian. Lalu pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV dari 1,2 M meningkat di 1,3 sekian M. Lalu pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis 77.800.000 naik di 83 sekian. Lalu pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV
kode HIV awalnya adalah 50 juta, naik di 59 sekian juta. Lalu pengelolaan pelayanan kesehatan malaria di 51.400 juta itu masih sama. Jadi secara total anggaran untuk ATM kita meningkat dari sebelumnya 6,6 M naik menjadi 8,8 M. Baik, terima kasih. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Malang. Mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ahwan sudah memaparkan materinya. Tadi untuk sekilas ya dari Dinkes Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan juga Kabupaten Malang seluruhnya sudah mencapai angka keselarasan di atas 75% baik untuk dokumen dengan dokumen RPJMD-nya maupun dan juga Renstra-nya. Kemudian tadi juga dibahas untuk kendala-kendalanya ya Bapak Agus dan juga Bapak Ibu sekalian untuk upaya yang sudah dilakukan koordinasi dengan BPS, Bapeda, kemudian kendala untuk sumber data dan juga tadi dari untuk apps SIPD ya sempat disebutkan SIPD Renstra belum sesuai dengan Imendagri. Selanjutnya mungkin langsung saja ke sesi tanggapan pertama dari Ibu Hana. Apakah masih bergabung Ibu Hana dari KGM Bappenas? Bappenas dengan saya, Mbak. Oh, izin Pak Arifi. Baik, Baik. Pak Arifi, silahkan Pak untuk menanggapi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dari Magetan, Madiun, dan Malang, Pak Agus, Budian, dan Pak Ahwan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kami menyadari angka kematian ibu, angka kematian balita adalah sesuatu yang memang harus kita sepakati secara nasional gitu ya. Karena memang ada pertimbangan dari sisi comparable gitu ya, bisa dibandingkan baik antar daerah antar waktu, tapi satu sisi secara konsolidasi para pakar memang cenderung bias untuk digunakan. Maka sebenarnya memang Bapak Ibu sekalian dalam beberapa kali diskusi kami mendorongnya tidak jumlah gitu ya. Sebenarnya mungkin saja kita menggunakan persentase. Karena kami meyakini setiap kabupaten kota pasti punya 100 kelahiran hidup. Satu sisi bisa juga digunakan untuk tren ataupun komparasi dengan daerah lain gitu ya. Sehingga selain jumlah dan angka gitu ya, sebenarnya kita punya pilihan lain dalam bentuk persentase. Ketika denominatornya kelahiran hidup, saya yakin semua wilayah punya 100 kelahiran hidup gitu ya. Itu yang terkait dengan kematian ibu. Tapi di luar itu saya rasa tentu ini menjadi bagian dari diskusi untuk formulasi secara nasional. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mungkin kami mulai dari Madiun gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bu, maaf, Pak Agus tadi ya. Pak, yang pasti memang Bapak Ibu sekalian secara umum, Bapak bertiga gitu ya, Bapak Ibu bertiga, kami mendefinisikan selaras itu tidak harus sama. Sehingga memang kayak contoh Pak, saya mungkin bertanya, apakah kemudian kayak contoh tadi depresi di Magetan gitu ya, atau ya saya kalau nggak salah depresi gitu ya, tidak menjadi tidak tercatat gitu ya. Tapi saya mungkin menduga ada indikator terkait dengan layanan gangguan jiwa, karena itu SPM gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah selaras gitu ya, selama di level yang tidak di subkegiatan, paling nggak di level program gitu ya. Karena indikator SPM. Sebenarnya kalau kami mendefinisikan itu merupakan bagian dari keselarasan gitu ya, karena prevalensi depresi akan turun ketika intervensi untuk meningkatkan layanan gangguan jiwa itu meningkat. Kami yakin hal itu, sehingga kami menyadari itu selaras. Sama halnya tadi yang dipetakan oleh Pak, saya lupa Pak Ahwan atau Budian gitu ya, yang juga mendefinisikan lansia itu tidak harus lansia mandiri indikatornya, tapi jumlah usia 60 tahun yang dilayani gitu ya, kalau saya tidak salah. Saya rasa itu pun juga mungkin kita memang harus dalam secara bahasa itu selaras, tapi memang kita harus lihat lebih jauh definisi operasionalnya. Karena di sana kuncinya. Tapi yang pasti itu bagi kami tentu kami memprediksi itu bisa jadi ada gitu indikator tersebut. Yang mungkin terkait Madiun juga Pak Agus, indikator terkait akreditasi gitu ya. Kenapa targetnya itu berubah di 2029? Apa yang terjadi antara periode 26 sampai 28 gitu ya. Apakah memang tidak ada sama vaskes yang perlu akreditasi periode 3 tahun ini? Kalau kami salah tadi angkanya itu baru naik di 2009. Nah, itu untuk Madiun gitu ya. Yang menarik adalah di Madiun di anggaran terakhir, di anggaran tadi Pak terakhir HIV anggarannya HIV-nya naik, TB-nya turun gitu ya. Apakah ini maknanya di Madiun isu TB sudah tidak lebih burdennya tidak lebih besar dibandingkan HIV gitu ya, sehingga anggaran TB cenderung turun. Untuk Magetan Bu, terima kasih juga gitu ya Bapak Ibu sekalian.
Yang menarik ada yang terakhir Bu, gitu ya. Kalau Magetan dan Madiun, saya lupa. Malang tadi dengan saya rasa kecenderungan anggaran dana transfer turun itu terjadi di semua kabupaten kota, gitu ya. Tapi perbedaannya Malang tadi naik justru ATM-nya, anggarannya 2 miliar. Beda dengan kabupaten kota yang lain. Nah, apakah kemudian ini memang ada pola porsi APBD atau dana transfer yang memang saat ini existing ditarik untuk belanja yang lebih prioritas di sektor lain di luar kesehatan, Bu Dian. Itu yang pertama. Terus kemudian tadi dinyatakan bahwa tidak ada indikator spesifik untuk puskesmas yang memiliki obat dan BMHP sesuai standar. Nah, pertanyaan kami apakah memang hal ini tidak ada anggaran spesifik gitu ya? Tentu kalau ada anggaran spesifik pasti ada indikatornya, karena ada anggarannya gitu ya. Nah, kenapa kami menyatakan hal itu? Karena memang ini menjadi bagian penting selain sarpras, alat kesehatan, dan SDM. Fungsi penyediaan farmasi dan BMHP itu yang menjadi pokok gitu ya. Nah, apakah itu direkam oleh indikator lain gitu ya, sehingga tidak terekam dengan bahasa yang sama? Karena memang tidak harus sama sebenarnya, selama substansinya terwakili. Lalu ada beberapa target yang em, mungkin kalau menurut kami peningkatannya itu terlalu sedikit, Bu. Kayak contoh aspak gitu ya. Kalau nggak salah ada vaskes yang nilai aspak gitu kalau saya tidak salah. Itu naiknya per tahun 0,01. Tiap tahun 0,01. Padahal menurut kami gitu ya, untuk meningkatkan nilai aspak itu tidak susah. Karena yang penting ada investasi untuk penyediaan alat kesehatan, perbaikan, dan yang lain gitu ya. Sehingga kalau kemudian targetnya hanya 0,01, rasanya kita kurang optimis untuk memastikan hal itu. Karena di nasional sendiri kita punya target yang sama untuk SPA ini. Itu, nah ini mungkin teknis, ada beberapa targetan kayak contoh cakupan PKG yang baseline-nya rendah tapi targetnya langsung tinggi. Nah itu mungkin apakah typo atau tidak. Nah ini mungkin saya rasa bisa dikonfirmasi juga. Untuk Malang, terima kasih Pak Ahwan. Nah yang menarik di Malang Pak, target AKI-nya pakai range. Kami jarang menemukan ini gitu ya. Biasanya AKI itu angka, satu angka saja. Ini range, batas bawah, batas atas. Seperti halnya kemiskinan, pertumbuhan ekonomi gitu ya. Kalau dari sisi kami, idealnya AKI itu cukup satu angka, Pak. Entah angka yang terendah atau yang tertinggi gitu ya. Karena ketika di antara maknanya itu apa? Kenapa kok harus di antara gitu ya? Karena jadi ini kalau di dua kabupaten kota yang lain kan AKI tadi menggunakan angka gitu ya. Satu angka, satu titik. Kalau ini range itu dua titik. Lalu kemudian terima kasih tadi juga sudah mendefinisikan terkait dengan lansia yang tadi terkait SPM dan saya rasa itu sudah selaras Pak. Namun yang menarik adalah terkait indikator merokok itu ada indikator di level subkegiatan terkait tatanan gitu ya. Nah, di luar subkegiatan Pak secara cascading ke atas, apakah ada indikator yang ada langsung keterkaitan dari keluaran yang dihasilkan oleh subkegiatan tatanan merokok ini Pak? Karena tentu kalau kami berpikir kalau keselarasan itu di level indikator subkegiatan terlalu rendah gitu ya. Mungkin ada bisa diangkat minimal di kegiatan lah paling tidak. Lalu target stunting tadi, nah target prevalence stunting selama 5 tahun itu tingkat penurunan drastisnya itu terjadi di periode 24-25. 25 sampai 29 itu pelan, Pak. Nah, ini faktornya apa ya? Apakah memang optimisme itu di awal tahun ketika kemudian masuk 26, 27, 28, 29 itu semakin slow down gitu ya? Karena drastisnya itu terjadi di 25. Terakhir Pak Hawan untuk Malang, akreditasi indikator persentase akreditasi paripurna, saya lupa yang Fasiankes atau yang apa gitu ya. Dan terima kasih juga memetakan bahwa sudah ada indikator 2 kali di Renstrada dari RPJMD ada. Tapi ada yang targetnya turun dari baseline. Baseline-nya 93, targetnya 84 sampai 5 tahun gitu ya. Jadi kesannya adalah sudah bagus sekarang paripurna 93%, mentargetkan malah turun 84% paripurna di akhir tahun 2030. Di luar itu Bapak Ibu sekalian kami melihat, kami mengapresiasi lebih dari 75% gitu ya. Dan kami meyakini, berasumsi gitu ya, seperti yang dijelaskan Budian tadi, mungkin tidak ada indikatornya, tapi aktivitasnya ada. Tapi kenapa kami mendorong indikator? Karena agar sejak awal kita punya ukuran yang selaras, Bu. Sehingga kita punya arah gerak yang sama. Itu kira-kira. Itu kenapa kemudian indikator itu menjadi penting untuk diselaraskan. Jadi kami meyakini meskipun tidak ada indikator, datanya pasti ada. Iya. Dalam prosesnya juga seperti itu. Tapi kenapa butuh indikator? Karena mendefinisikan itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Bapak Moderator.
Baik, terima kasih Pak Arifi. Mungkin kita dapat langsung masuk ke sesi konfirmasi dari tiap Dinkes. Tadi untuk Bapak Agus dari Dinkes Kabupaten Madiun, ada konfirmasi terkait indikator jumlah kematian ibu. Kemudian untuk indikator proksi untuk depresi dan lansia mungkin. Kemudian untuk target yang berubah dari 2026 sampai 2028 untuk Vaskes yang membutuhkan akreditasi dan terakhir terkait isu anggaran. Dapat ditanggapi, silakan Pak Agus. Iya, terima kasih. Mohon izin untuk saya tanggapi dulu terkait dengan anggaran. Tadi disampaikan untuk HIV-nya meningkat, TB-nya menurun. Jadi yang kami sampaikan di sini sesuai dengan link yang diberikan oleh Kemenkes, ini hanya berdasarkan sub kegiatan. Tetapi ada sub kegiatan lain yang mendukung yang tidak kita masukkan di sini sesuai dengan yang dimasukkan di link itu sebetulnya ada. Contoh untuk TB itu sebetulnya kalau secara real anggarannya itu enggak turun, tetapi naiknya banyak karena kita ada untuk sarana prasarana kita ada pembelian TCM, kemudian pembelian mobile ronsen yang nilainya juga cukup besar. Itu juga mendukung TB karena kita termasuk kalau di Jawa Timur kita termasuk range 10 yang terbawah sehingga Bapak Bupati menginginkan ada sebuah gebrakan untuk meningkatkan penemuan TB. Nah, itu sudah kita lakukan di sini dan di beberapa OPD juga ada terkait dengan sosialisasi dan penemuan menderita TB. Jadi sebetulnya kalau beberapa sub kegiatan yang ditampilkan itu yang mendukung itu sebetulnya realnya lebih besar ya. Terus kemudian untuk HIV juga demikian seperti saya sampaikan sebelumnya itu terkait dengan ada KPAD di kita yang juga menerima dana dari pemerintah daerah sebetulnya naiknya juga cukup signifikan. Terus kemudian terkait dengan akreditasi tadi ada perbedaan target di tahun 2029 dan 30 dan sebelumnya ada perbedaan. Memang kita untuk akreditasi itu kita terakhir akreditasi tahun 2024 sehingga harapannya di sela-sela itu kan tidak ada akreditasi lagi. Nah, itu baru akan muncul akreditasi lagi nilainya di tahun 2029. Jadi harapannya bisa dipertahankan seperti itu. Karena kemarin waktu kita komunikasi dengan Bapeda untuk penulisan target seperti PKG itu kan sebelumnya baseline-nya kan tidak ada karena memang kita tidak mengadakan kegiatan PKG. Itu tidak bisa ditulis nol. Kalau memang tidak ada kegiatan tidak boleh ditulis nol sehingga kita anggap di tahun 2025 6 7 8 itu menggunakan nilai yang sebelumnya. Itu menurut klarifikasi kami dengan Bapeda. Mungkin itu terkait dengan indikator proksi. Memang betul Bapak. Jadi kalau seperti depresi kita masuk IKK. Jadi IKK kita itu gangguan jiwa, IKK kita itu adalah SPM dan indikator rumah sakit. Sehingga depresi, lansia itu secara otomatis sebetulnya juga ada di kami. Nah, itu penjelasan dari kami. Jadi sebetulnya seperti kami sampaikan di awal, banyak sekali indikator yang dimiliki Kemenkes di program itu sudah kita kerjakan semuanya dan itu semuanya ada, datanya juga ada dan teman-teman di Kemenkes per direktorat itu selalu mengadakan evaluasi di tingkat provinsi yang kami juga dipanggil itu tidak ada di dalam indikator program ataupun sasaran, tetapi kami di indikator setiap program yang diturunkan oleh Kementerian Kesehatan kita ada datanya. Mungkin seperti itu termasuk angka kematian, angka kelahiran, angka kematian ibu, balita. Terima kasih Bapak sudah ada pencerahan, jadi mungkin kita tidak berfokus pada jumlah, tetapi mungkin dengan tadi ada komparasi, kemudian ada peralihan konstanta, mungkin nanti di tingkat pusat mohon lebih dimatangkan sehingga kami di daerah tidak bingung di dalam menangani sebuah indikator. Karena kita kalau bicara indikator begini, nanti pada saat yang klarifikasi dari Menpan, yang klarifikasi dari Kemendagri, itu nggak selesai, beda lagi. Seperti SPM aja,
dievaluasi Kemenkes, Kemenpan, LPPD, itu bisa jadi angkanya beda-beda loh kalau di daerah. Nah ini curhat kami juga gitu, sehingga mohon beberapa kesepakatan oleh pimpinan di pemerintahan pusat itu tidak menyulitkan kami pada saat menjalani evaluasi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agus untuk tanggapannya. Kemudian kita beralih dulu ke Bu Dian dari Dinkes Kabupaten Magetan. Silakan Bu. Tadi ya ada terkait kenaikan anggaran ATM, bagaimana pola anggarannya, kemudian untuk indikator puskesmas dengan obat dan BMHP sesuai standar, apakah tidak ada anggaran spesifik, kemudian target ASPAK yang peningkatannya cukup stagnan, dan juga baseline cakupan PKG. Silakan Bu. Eh, Terima kasih. Mohon izin, mohon maaf pertama kali untuk cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis ini tipe ya Pak, maksudnya 23%, mungkin bacanya nulisnya 0,23%. Ini capaian kita per Agustus, capaian per September ini sudah sekarang sudah sekitar 27%. Nanti di paparan akan saya revisi. Untuk prevalensi stunting capaiannya yang 2024 8,28, sedangkan 2025 targetnya 10,4, 2026 10,39. Jadi ini karena perhitungan kita pada 2024 menggunakan hasil bulan timbang yang Desember, sedangkan sekitar bulan April atau Mei itu dirilis hasil SSGI. Dari survei status gizi itu keluarnya 10,4, sehingga kita diminta untuk Bapeda menargetkan sesuai dengan hasil perhitungan SSGI yang diakui untuk penargetan di Renstra sampai dengan tahun 2030. Jadi itu kemarin seperti itu. Untuk anggaran ATM ya, untuk anggaran ATM mohon izin ini untuk alokasi DAK non fisiknya memang masih belum masuk ya. Jadi di 2026 kita penyusunan RPD untuk Katrit TCM kita dapat 1,8 miliar, kemudian larvasida malaria 36 juta sekian, kemudian rapid HIP 171 sekian, nanti akan saya masukkan. Kemudian yang seperti saya sampaikan tadi, kita mendapat insentif fiskal stunting dan ini kita diminta rencana penggunaan di 2025 yang infonya apabila nanti tidak serap akan menjadi silpa itu akan kembali lagi ke OPD yang bersangkutan, dan sementara ini kita juga memasukkan usulan terkait penggunaan untuk kebutuhan dari ATM. Cuman nanti tetap harus dirapatkan oleh TAPD karena stunting itu tidak hanya di Dinkes, ada Dinas KB dan juga ada dinas lain termasuk prioritas-prioritas daerah yang mungkin nanti di rapat TAPD akan ditentukan. Mungkin itu ada yang kurang Ibu? Sudah Bu. Oh Cukup. ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Dian. Kemudian terakhir dari Bapak Ahwan dari Dinkes Kabupaten Malang tadi Pak terkait AKI, kemudian indikator perokok, target stunting dan juga indikator persentase Fasiankes paripurna. Silakan Pak. Oke. Baik, mohon izin dari Kabupaten Malang. Untuk beberapa indikator tadi yang disampaikan terkait dengan rokok atau mungkin beberapa indikator yang lain, itu secara leveling sinkronisasi itu tetap kita pasang di status tidak gitu Pak. Jadi tetap kita status tidak, tapi di situ saya coba taggingkan itu yang saat ini tuh secara anggaran itu nempel di mana sih. Jadi nggak benar-benar kita nggak mendukung terkait dengan indikator program yang ada di RPJMD, RPJMN maupun di itu, tapi sudah ada tempelannya sementara terkait dengan anggaran dan kegiatan dan lain itu sudah kita poskan di sana. Tapi tadi beberapa diskusi yang sebelumnya itu sangat dimungkinkan jika memang itu menjadi fokus dan mendapatkan persetujuan dari PJ program terkait dengan sasaran dan target dan possible untuk tercapai dari target-target dan pelaporannya itu sangat dimungkinkan nanti mungkin akan kita masukkan pada indikator
kegiatan menggunakan indikator tertentu yang telah disepakati dari teman-teman program. Lalu terkait dengan target yang kita pasang di PowerPoint maupun di Excel, mohon maaf, itu mungkin coba saya bacakan gitu. Jadi untuk indikator angka kematian ibu itu kami di 2025 itu ada di 17, di tahun berikutnya 17, tahun berikutnya 16, 16, lalu di terakhir ada di 15. Lalu untuk stunting itu tadi disampaikan juga kenapa masih menggunakan ring, kita sebenarnya di 17,97, lalu 17,32, 16,68, 16,03, 13,82, 13,25. Jadi pertanyaannya kenapa menggunakan ring itu, mohon maaf itu masih langsung kita mengadopsi dari surat edaran Sekda Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya. Jadi itu menggunakan ring di situ dalam surat edaran tersebut terkait dengan penyelarasan indikator sasaran pembangunan dan IUP pada RPJMD Kabupaten Kota itu menggunakan ring. Jadi kita langsung kopas saja waktu itu langsung di dalam penyusunan metrik ini. Tapi secara di indikator kinerja kunci kita sudah mengerucutkan tadi terkait dengan penjawab terkait dengan kenapa di awal ngegas itu kalau di indikator kinerja kunci, kalau yang di sebelumnya itu kita angkanya di berangkatnya dari baseline, jadi naiknya sesuai dari baseline tadi dan finish di 13, sekian persen. Lalu apa lagi ya? Ada yang kelewat lagi enggak? Itu udah kayaknya. Mohon izin, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ahwan. Kemudian untuk Pak Arifi, apakah ada tanggapan Pak? Terakhir Pak. Tentu Pak Ahwan tadi yang akreditasi Pak, itu targetnya turun dari baseline justru. Di slide Bapak tadi baseline-nya 93, targetnya 84. Oke, baik. Untuk akreditasi itu karena keseluruhan, G. Jadi mohon maaf itu yang nomor akreditasi Fasyankes ya, bukan yang Puskesmas, G, Pak. Izin. Oke. Benar, Pak. Oke, mungkin sementara akan saya coba jawab, nanti akan kami coba klarifikasi ke teman-teman Yankes. Karena di sini saya contohkan untuk beberapa Yankes yang baru berdiri atau baru muncul, itu kita belum bisa langsung menargetkan itu di akreditasi awal itu langsung paripurna. Hemat saya seperti itu. Kenapa untuk targetnya itu di awal memang untuk yang saat ini sudah mendapatkan pendampingan dari Dinas Kesehatan yang sudah berjalan, rumah sakit dan klinik yang sudah ada saat ini sudah bisa mendapatkan pendampingan sehingga bisa tercapai paripurna. Tapi untuk rumah sakit umum daerah yang baru saja berdiri, contohnya RSUD Ngantang dan lain-lain yang baru saja berdiri atau baru saja beroperasional, itu masih belum mungkin untuk mendapatkan akreditasi paripurna itu secara bertahap seperti itu, Pak. Mohon izin. Baik, terima kasih Bapak Ahwan. Tadi di-highlight ya oleh Dinkes bahwa perlunya penguatan untuk tingkat pusat terkait indikator-indikator agar memudahkan di tingkat daerah dalam penyelarasan maupun pelaksanaannya. Terima kasih Bapak Arifi atas tanggapannya. Mungkin kita beralih ke Ibu Putu dari UI. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pemapar. Mungkin untuk semuanya mohon dicek kembali indikator yang memang tidak diampu oleh dinas, tapi ada di OPD lain dan ada di RPJMD. Karena lagi saya ingatkan lagi kalau misalnya itu ada di RPJMD tapi tidak dimasukkan, itu agak sayang karena ini mempengaruhi nilai keselarasan walaupun memang di situ dikasih tanda merah. Karena memang kan ada beberapa indikator yang itu miliknya ada di RPJMD atau miliknya Bupati, tapi memang untuk mencapainya mungkin perlu koordinasi beberapa OPD atau diampunya oleh OPD lain, tapi dinas sendiri perlu tahu informasi tersebut di dalam laporan ya gitu. Jadi mohon dimasukkan kembali. Kemudian untuk Madiun nih Pak,
Saya ingin tanya, untuk di indikator prevalensi obesitas itu kan ada kenaikan signifikan nih Pak Agus, dari baseline ke target. Itu apakah sudah apa saja strategi yang sudah disiapkan oleh Dinkes untuk mencapai target tersebut? Pasti tentunya tidak mudah gitu ya Pak. Pasti ada perlu usaha yang cukup signifikan juga. Kemudian Pak, ini kan Renstra sudah disahkan ya. Nah, cuman di Madiun ini menggunakan insidensi TBC. Berarti kan itu tidak memungkinkan untuk diganti ya, Pak. Ya. Kalau misalnya sedangkan sebenarnya untuk level kabupaten kota itu kan indikatornya mungkin bisa dipakainya antara pengobatan atau penemuan kasus atau indikator lainnya yang memang ada di level kabupaten kota. Nah, itu apakah memungkinkan untuk mungkin ditaruhnya di kegiatan gitu, Pak? Jadi untuk di penyelarasannya bisa terlihat di levelnya kabupaten kota gitu. Kemudian untuk Magetan, Ibu, saya lihat ada beberapa indikator yang juga memiliki kenaikan signifikan dari baseline dan target. Itu apa saja strategi yang sudah disiapkan oleh Dinkes untuk mencapai target tersebut? Kami harap di Renstra itu sudah tertulis dengan jelas dan memang nanti orang-orang program sudah paham apa saja yang harus mereka lakukan sehingga target yang sudah ditetapkan ini dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan juga di dalam Renstra. Kemudian kalau untuk Malang tambahannya yang di dalam matriks penyelarasan itu Pak, itu masih ada mungkin tujuannya ingin memperlihatkan jika memang indikator yang selaras tersebut ada di Renstra ataupun RPJMD ya Pak. Tapi mungkin kalau misalnya itu nama indikatornya sama AKI, indikator yang sama dan itu walaupun ada di 2 dokumen mungkin dipilih salah satu saja Pak. Kecuali mungkin tadi ada yang untuk TB yang Bapak masukkan ada 4 itu ya itu nggak apa-apa dimasukkan selama untuk ya atau tidaknya kita tetap masukkan 1 karena itu yang mempengaruhi nilai keselarasan nantinya. Kemudian Pak untuk indikator yang persentase puskesmas ataupun rumah sakit yang terakreditasi paripurna di Malang itu untuk yang puskesmas terakreditasi paripurna di selarasnya dengan indikator jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten kota. Mungkin disamakan saja dengan yang rumah sakit, Pak. Jadi dia selarasnya dengan persentase Fasiankes terakreditasi paripurna karena yang saat ini dimasukkan itu kan dia hanya terakreditasi, sedangkan akreditasi itu kan levelnya ada beragam nih Pak. Jadi takutnya justru kita agak sulit melihat keselarasannya. Jadi bisa disamakan dengan yang rumah sakit. Jadi dia baik rumah sakit ataupun puskesmas dia selarasnya dengan satu indikator yaitu persentase Fasiankes terakreditasi paripurna. Selama memang kan Fasiankesnya itu kalau dari DO-nya berarti puskesmas dan rumah sakit ya Pak. Ya jadi diganti saja dengan itu dan sudah sejauh itu dari saya. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Putu. Sebelum ke Dinkes, kami persilahkan untuk Bu Hana untuk memberikan tanggapan, Bu. Untuk ya Mbak, maaf sebentar ya Mbak. Iya, baik Bu. Ya, mohon izin Bapak Ibu. Sebelumnya tadi saya mungkin untuk yang Madiun agak keskip ya karena tadi diajak diskusi untuk pembahasan pedoman penyelarasan indikator ini. Jadi mungkin untuk untuk Madiun tadi ya
Madiun, Kabupaten Magetan, dan Malang. Untuk indikator cakupan imunisasi bayi lengkap yang dan Kabupaten Malang itu sudah ada. Terima kasih Bapak atau Ibu yang telah masukkan indikator cakupan imunisasi bayi lengkap ke dalam dokumen RPJMD atau Renstra-nya. Hanya saja kami mohon teman-teman di Kabupaten Magetan dan Malang ini bisa menyesuaikan dengan target yang telah kami sosialisasikan di bulan Agustus lalu ya. Jadi di tahun 2025 itu start di angka 95% ya Bapak Ibu. Kemudian di 2026-nya itu 95 juga, 2027 97, 2028 98, dan di akhir RPJMN itu sebesar 99%. Kalau Bapak Ibu tidak, maksudnya di bawah target yang telah kami tetapkan, kami khawatir targetnya nasional ini tidak akan tercapai. Kemudian untuk cakupan imunisasi HPV, karena ini juga merupakan indikator RPJMN yang mendukung eliminasi kanker serviks yang memang sudah ada runnya, kami juga mohon ini bisa dimasukkan ke dalam indikator kegiatan ataupun sub kegiatan kalau memang di RPJMD atau Renstra-nya nggak ada. Kemudian untuk TB sih kami mohon misalnya masih ada teman-teman yang hanya mengusulkan indikator pengobatannya saja, kami mohon bisa memasukkan juga indikator penemuan kasus, kemudian apa tadi ya, enrollment rate-nya, success rate-nya kan tadi sudah masuk ya. Terus sama yang cakupan pemberian obat pencegahan TB-nya. Karena keempat kegiatan tersebut ya atau keempat indikator itu sangat besar perannya dalam menyumbang insiden TB di tingkat nasional. Begitu juga dengan kusta Bapak Ibu. Prinsipnya sama tuh antara kusta dengan TB gitu. Jadi kita temukan kasusnya itu sebanyak-banyaknya, kemudian kita ajak untuk berobat. Setelah mereka mau berobat, kita harap mereka bisa selesai tepat waktu gitu, sehingga nanti diharapkan tidak ada lagi transmisi penularan kusta maupun TB. Jadi kalau teman-teman itu belum memasukkan indikator kusta ke dalam RPJMN atau RPJMD dengan alasan kasus kustanya itu sudah sedikit ya, karena kalau sudah sedikit, kalau misalnya teman-teman nggak ada kegiatan juga pasti itu akan sedikit gitu. Beda halnya kalau teman-teman itu aktif dalam penemuan kasus, pasti kasusnya akan melonjak begitu ya. Nah jadi kalau untuk kabupaten kota yang memang sudah eliminasi, kami harapkan surveillance-nya lebih ditingkatkan lagi kualitasnya, terutama survei kontaknya, kemudian sama pemberian obat pencegahan kusta pada kontaknya. Karena kita ingat bahwa masa inkubasi kusta itu cukup panjang, 2-5 tahun. Jadi kalau teman-teman di lapangan hanya memeriksa atau melakukan survei kontak di tahun pertama saja, khawatir kami itu kasus baru yang ada di tahun-tahun berikutnya itu tidak terpantau gitu. Oleh karenanya kami mohon sekali lagi teman-teman, karena sudah ada kesempatan ada indikator eliminasi kusta di RPJMN, mungkin kalau kabupaten kota sudah eliminasi itu bisa menggunakan indikator proksi. Mungkin itu saja Mbak Dinar ya. Terima kasih banyak Mbak. Baik, terima kasih Ibu Hana atas tanggapannya. Kami beralih dulu ke Ibu Dayu, mungkin ada tambahannya Bu, silakan. Baik, terima kasih Mbak Dinar. Terima kasih untuk Pak Agus, Bu Dian, dan Pak Ahwan yang telah menyampaikan paparannya untuk yang di sesi 2 ini hampir seluruhnya ya Pak, dari 3 kabupaten kota keselarasannya sudah di atas 75%. Pembahas sebelumnya juga sudah sangat detail menyampaikan, Mas Arifi juga tadi banyak hal yang disampaikan, termasuk tadi Mas Arifi menyampaikan bahwa jika memungkinkan keselarasan tidak di level subkegiatan karena itu terlalu rendah. Bapak Ibu dari sesi ini banyak hal yang kita bisa ATM begitu ya. Kalau sesi sebelumnya banyak indikator-indikator yang belum selaras, tapi di sisi ini banyak sekali pembelajaran yang kita bisa dapat. Nanti mohon berkenan Pak Agus, Bu Dian, dan Pak Awan bisa menjadi tempat bertanya teman-teman begitu ya Bu. Kami harapkan memang
di sesi hari ini semua bisa ikut saling mendengarkan sehingga kita bisa tahu seperti tadi beberapa indikator di tempat lain prevalensi obesitas, lanjut usia yang mandiri itu kan masuk kategori yang tidak selaras. Tetapi di sisi ini kita bisa mendengarkan bahwa indikator itu bisa ada keselarasan dengan RPJMN atau RBK. Nah, nanti sama-sama Bapak Ibu bisa melakukan ATM dari apa yang sudah disampaikan di sesi kedua ini. Kita bisa lihat juga nanti sesi berikutnya ya Bapak Ibu, jangan-jangan ada hal-hal lain yang di Bapak Ibu belum selaras, tapi sebenarnya itu bisa. Pak Agus juga tadi menyampaikan kan beberapa operator nih tidak mau melakukan penyelarasan karena belum jelas begitu ya Pak untuk DO dan cara perhitungannya. Sedangkan di Magelang ini bisa begitu. Mungkin nanti Pak Ahwan bisa memberikan informasi Pak seperti apa DO dan cara perhitungan yang ditetapkan di Kabupaten Malang. Demikian Mbak Dinar. Terima Baik, kasih. terima kasih Ibu Dayu. Mungkin saya persilakan untuk Dinkes masing-masing memberikan tanggapan atas masukan dari Ibu Putu tadi terkait kenaikan dari target yang cukup signifikan, kemudian masukan lainnya. Silakan Bapak Agus. Untuk Bu Putu tadi, untuk obesitas, cakupan prevalensi obesitas, kalau saya lihat di Renstra-nya maupun di paparan itu stagnan kayaknya ya. Ya, stagnan. Jadi saya kurang mengerti, atau mungkin yang ditanyakan lebih ke arah upaya yang dilakukan untuk penemuan obesitas Iya, ini. betul. Ya, kalau yang dikaitkan dengan upaya yang dilakukan untuk penemuan obesitas, ini kemarin waktu kita diskusi dengan teman-teman kan kelihatannya sulit itu obesitas ditemukan di mana. Nah, ternyata teman-teman dari hasil-hasil PKG atau CKG itu bisa mendapatkan hasil itu. Sehingga kemarin yang sebelumnya kalau kita berbicara di tahun 2024 mungkin baseline-nya kita memang nggak punya data. Tetapi di tahun 2025 teman-teman menentukan target itu berdasarkan hasil temuan sementara dari CKG yang kita sudah upayakan untuk semaksimal mungkin di CKG, sehingga untuk obesitas ini harapannya tidak naik tetapi stagnan. Nah, itu upaya yang kita lakukan dengan berbagai macam upaya terkait seperti kemarin pemberdayaan masyarakat yang ada isu mau tidak dipakai kayak gitu ya. Tapi kita asalkan itu masih ada di SCBD kita bisa manfaatkan seperti itu untuk mencapai target-target kinerja program. Seperti itu bagi kami. Terus kemudian terima kasih Mbak Putu untuk yang perlu saya klarifikasi ulang. Jadi yang saya sampaikan tadi untuk fertility rate itu memang tidak ada di RPJMD. Tetapi waktu kita diskusi dengan Bapeda itu ada di indikator tempat lain, tidak ada di RPJMD loh ya. Apakah itu bisa dianggap selaras gitu? Yang mengerjakan memang orang lain dan kita tidak di RPJMD tidak diamanatkan. Yang seperti itu. Oke. Kalau itu bisa dianggap selaras, ya nanti beberapa tempat yang saya merah tadi, ya kita tanyakan ulang nanti, gitu. Mungkin itu. Terus kemudian insidensi TB, memang kita pakai indikator itu untuk penemuan penderita TB, seperti nanti kemudian kita selaras juga di indikator SPM, penanganan TB sesuai dengan standar, outputnya kita ada di indikator kegiatan, success rate-nya itu ada. Dan seperti yang dijelaskan Bapak dari P2, Pak Stefanus nih kalau nggak salah ya, yang TB, terkait dengan TB. Tadi Ibu Hana Pak. Ibu Hana. Bukan, yang kemarin. menjelaskan Iya, kemarin betul. waktu di kelas besar. Iya, betul. Ya, itu kan sudah menggunakan aplikasi SITB. Nah, di SITB itu semua indikator ada itu masuk itu, seperti yang disampaikan Bu Hana tadi, itu sudah masuk semua indikator dan bisa dihitung juga, bisa dijelaskan juga. Dan teman-teman kami di Kabupaten Madiun itu per bidang memang membuat profil terkait dengan capaian, sehingga yang ada di Renstra maupun nggak ada di Renstra itu dianalisa oleh teman-teman seperti itu, ya, sehingga kami tidak khawatir kalau memang mau menambahkan di program juga tidak masalah, tetapi konsekuensinya pada saat kita dievaluasi sakit, program itu juga harus dimasukkan ke dalam
LKJIP kita. Jadi itu tebelnya jadi minta ampun nanti ya kalau benar kalau salah kan gitu. Maksudnya menjelaskannya itu loh. Eh, jadi LKJIP kita jadi lebih tebal. Itu memang kita pilih indikator-indikator. Jadi kalau TB di kegiatan kita ambil satu saja. Tetapi prinsipnya semuanya ada data yang diminta. Kemudian matur nuwun Bu Dayu, tadi sudah disampaikan kita memang biasa berdiskusi dengan teman-teman kabupaten lain. Monggo nanti kekurangan yang ada di kami, mungkin kita akan belajar ke tempat lain juga dan mohon izin beberapa teman nanti kita juga ngikuti, makanya saya kemarin diskusi dengan Mbak Putu di luar itu, pokoknya pertanyaan yang kemarin itu mau saya jelaskan besok di tempat kami biar tidak ditanya lagi gitu. Alhamdulillah tidak ditanya lagi. Jadi kita prepare di situ dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan kami akan terus. Jadi prinsipnya dari Bapeda itu kalau indikator yang mau ditambahkan itu di level kegiatan memang tidak harus melapor. Karena setiap tahun kita ada review Renstra. Kemudian beberapa yang tipe-tipe tadi kayak mungkin kita salah ketik itu bisa diperbaiki di Renstra karena akan diterjemahkan di Renja. Seperti itu. Jadi kecuali level program dan sasaran serta IKK itu memang tidak bisa dirubah dan itu sudah ditetapkan dan itu sudah direview juga oleh inspektorat. Jadi beberapa kegiatan indikator yang mungkin tadi belum masuk di sini akan kita masukkan juga di indikator kegiatan akan kita tambahkan pada saat review Renstra di tahun 2026 menginjak Renja di 2027. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas bimbingannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Dilanjutkan oleh Bu Dian, silakan Bu tanggapannya tadi terkait upaya untuk target yang mana lebih tinggi dibandingkan baseline-nya. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Tadi menyampaikan bahwa dari baseline itu menargetkannya akhirnya cukup tinggi karena memang ya kita punya Kemenkes ya, jadi punya target yang ada di RIBK, kemudian kita juga ada penyelarasan IUP yang dari provinsi, jadi penyelarasan IUP dari sekretariat daerah dari Bapeda provinsi bahwa target-target yang dipasang di RPJM atau Renstra itu tidak boleh lebih rendah dari target IUP-nya provinsi. Sehingga salah satunya mungkin ini angka kematian ibu awalnya kita 170 per 100.000 keadaan hidup, di 2025 kita pasang 123,74, 2026 122,74 karena ini target dari IUP dari Provinsi Jawa Timur. Jadi memang kerjanya nanti akan cukup berat teman-teman di program untuk bisa mencapai target kematian ibu, tapi memang kita harus tetap berusaha dengan melakukan intinya kalau untuk angka kematian ibu itu harus koordinasi lintas program, lintas sektor karena tidak hanya kesehatan tapi juga banyak OPD lain. Sama seperti stunting, begitu juga dikeroyok stunting oleh semua OPD perangkat itu harus mengikuti atau melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menurunkan stunting, akhirnya stuntingnya juga bisa turun dan kita dapat IF stunting. Kemudian KIE juga perlu terus-menerus dilakukan dan salah satunya kita menambah atau mencukupi kebutuhan puskesmas Ponet ya. Jadi itu untuk kematian ibu dan bayi, kemudian untuk cakupan kepesertaan JKN ya. Jadi memang cakupan kepesertaan JKN kita baseline-nya itu 88,06, di 2025 kita pasang 98,6 dan selanjutnya karena memang di PAPBD 2025 ini di bulan Desember Magetan ditargetkan UHC. Jadi dari posisi 88 langsung ke 98 di 2026 selanjutnya dan akan berupaya dipertahankan tadi tidak kena resize tapi tetap supaya bisa mempertahankan UHC-nya. Kemudian indikator sudah ya Bu ya. Iya,
JKN sama kematian ibu. Dan kalau untuk obesitas sama, karena ini targetnya juga sama, kita update dari RIBK ya. Jadi memang ketika ada target dan kita baseline-nya cukup rendah, itu dari Bapeda juga tidak mau kita berada di bawahnya, sehingga paling tidak sama seperti yang ditetapkan di IUP atau RIBK. Jadi memang nanti dengan kampanye-kampanye germas, kemudian sama hasil pemeriksaan CK yang ini terus-menerus digalakkan, kita supaya bisa mencapai target dari yang sudah kita tetapkan, walaupun nilainya nanti cukup tinggi dari baseline di 2024. Mungkin seperti itu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Dian. Tadi untuk Bapak Ahwan mungkin masukan ya Pak untuk matriks kolom penyelarasan yang ya dan tidak, dan juga untuk indikator persentase pasien kes terakreditasi paripurna itu bisa disamakan yang puskesmas ya Pak dengan RS. Mungkin ada tanggapan Pak, singkat saja. Makasih Pak. Oke, baik. Terkait dengan indikator fasilitas kesehatan yang terakreditasi dan terakreditasi paripurna, baik, terima kasih masukannya. Sangat dimungkinkan kalau kita langsung nanti sinkronisasinya masuk di indikator, terutama itu adalah kebetulan yang terakreditasi paripurna itu masuk di indikator program, sangat dimungkinkan karena kalau kemarin karena ada kalimat puskesmas, jadi kemarin memang saya mappingkan di sinkronisasinya masuk di terakreditasi di 39 puskesmas ya. Secara target memang kita ada 39 mas dengan target 39 unit tersebut. Nah, dengan baseline sebenarnya di 39 kita startnya di sudah paripurna untuk semua puskesmas. Terima kasih, nanti akan kita akomodir. Lalu tadi juga ada terkait itu ya, target imunisasi itu di kami masih di itu ya, kita masih pasang di 85 karena kita masih bukan masih, karena sudah terlanjur dalam pengesahan RPJMD-nya pada Agustus itu sudah kita pasang menggunakan target yang ada di RPJM, jadi startnya di 85 dan sudah disahkan di RPJMD, sehingga kita mau nggak mau harus setelah disampaikan untuk menggunakan target yang 95, kita sudah terkunci di sana, sehingga belum memungkinkan untuk melakukan perubahan atau mengadopsi target yang telah disampaikan dari Kementerian Kesehatan untuk menggunakan target di Jawa Timur itu start di 95. Seperti itu kendalanya. Oke, karena juga kemarin kalau informasinya dari teman-teman juga yang menjadi pertimbangan untuk terkait dengan target imunisasi ini, kami juga masih mengalami kendala itu terkait dengan logistik itu ya, ketersediaan vaksin juga kemarin kita mau menggunakan target di atas nasional waktu itu dipasang 85, misal kita naikkan di atas itu, kita masih mengalami kendala-kendala terkait dengan ketersediaan vaksin untuk di Kabupaten Malang dengan sasaran yang luar biasa memang untuk di Kabupaten Malang, seperti itu. Lalu tadi juga terkait dengan indikator yang masih itu ya, menggunakan subkegiatan, tadi sudah saya sampaikan di awal, memang itu jika memang di situ hanya kita sinkronisasikan pada subkegiatan saja, itu pasti di statusnya saya pasang di tidak ya, kami pasang di tidak, berarti tidak sinkron, tapi sebagai hanya informasi saja. Nanti akan kita hapus saja untuk kolom-kolom yang masih menyertakan di level subkegiatan, seperti itu. Baik, terima kasih untuk masukan dan klarifikasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahwan. Tadi izin mengingatkan juga untuk penyesuaian target, berarti ya Bapak Ibu untuk cakupan imunisasi ya. Terus masukkan juga indikator cakupan imunisasi HPV dan juga masukkan 4 kegiatan terkait TB dan kusta. Mungkin sudah cukup dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dinkes Kabupaten Magetan dan juga Kabupaten Malang. Terima kasih banyak. Bapak Ibu bisa kembali ke tempat. Mari berikan aplaus dulu. Ya, selanjutnya untuk Dinkes Mojokerto, kemudian Dinkes Nganjuk, Dinkes Ngawi dapat maju ke depan dan mempersiapkan bahan paparannya. Izin karena tadi kami mulainya juga agak terlambat, jadi mohon maaf ya Bapak Ibu agak molor sedikit dari waktu di rundown. Untuk paparan mungkin dapat difokuskan ke matriks penyelarasannya saja. Untuk gambaran umum singkat saja, mungkin terkait urusan Dinkes apakah memang hanya di bidang kesehatan saja atau mengampu bidang KB, seperti itu. Dan waktunya 10 menit ya Ibu.
Izin dari Dinkes Kabupaten Mojokerto dengan Ibu Aisyah. Dengan Ibu Aisyah, kemudian dari Dinkes Kabupaten Nganjuk, Dokter Trin Fanda, kemudian dari Dinkes Kabupaten Ngawi ada Ibu Endah. Baik, silahkan untuk Mbak Ibu Aisyah dari Dinkes Kabupaten Mojokerto, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Izinkan saya memaparkan sedikit tentang Kabupaten Mojokerto. Ya, yang pertama yaitu gambaran wilayah. Jadi Kabupaten Mojokerto ini secara administratif terdiri dari 18 kecamatan dan 299 desa dan 5 kelurahan dengan luas sebesar 969,4 km persegi dengan batas sebelah utara yaitu Kabupaten Lamongan dan Gresik, sebelah timur Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan, sebelah selatan Kabupaten Malang, sebelah barat Kabupaten Jombang, dengan jumlah penduduk 2024 yaitu sebanyak 1.156.114 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebesar 541,967 jiwa dan perempuan sebesar 574.177 jiwa. Untuk fasilitas kesehatan Kabupaten Mojokerto memiliki 11 rumah sakit, yaitu 1 rumah sakit umum, 2 rumah sakit umum daerah, 1 rumah sakit umum Pemprov, dan 8 rumah sakit swasta. Lalu untuk puskesmas, kita memiliki 27 puskesmas dengan 55 pustu dan 27 puskesmas keliling dengan 1.286 posyandu. Lalu untuk klinik, kami memiliki 55 klinik pertama dan 4 klinik utama. Lalu untuk Labkesda dan unit, kita masing-masing memiliki 1. Untuk struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten